Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'amatihi tadi musyawarah wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakah wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Hakim beserta para jajaran pengurus lainnya. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Al-Hakim beserta jajaran pengurus lainnya. Dan yang terhormat narasumber kita pada malam hari ini, Ustazah Sholihah MSI. Dan yang saya banggakan seluruh jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia serta kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama menghadiri kajian parenting pada malam hari ini, yang insya Allah ada dalam berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, hatibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, mari kita buka bersama-sama acara malam hari ini dengan membaca basmalah. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tema hari ini sangat luar biasa ya, yaitu tantangan dan peluang mendidik anak di era digital. Jadi ini bagus banget buat kita, terutama orang tua yang mungkin sedang menghadapi permasalahan seputar anak-anak kita. Jadi sebagaimana kita tahu, di era digital ini anak-anak itu terlampau bebas mempergunakan gadget ya Bu. Gadget itu banyak manfaatnya, tapi tanpa kita sadari Bu, bisa jadi mudaratnya itu lebih banyak daripada manfaatnya. Nah, jadi apalagi kalau anak-anak kita tidak bisa mempergunakannya dengan bijak, jadi itu sangat membahayakannya. Nah, tugas kita sebagai orang tua bagaimana sih mendidik anak-anak kita, kira-kira kiat-kiatnya seperti apa agar anak-anak kita ini terhindar dari bahaya gadget yang utama ya, terutama di era digital seperti sekarang ini banyak sekali tantangannya dalam mendidik anak. Maka dari itu, sebentar lagi kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita, tantangan dan peluang mendidik anak di era digital. Namun sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu, setelah pemaparan materi nanti akan kita buka sesi tanya jawab. Jadi silahkan bagi bapak-bapak, ibu yang mau bertanya bisa dipersiapkan. Nanti setelah materi kita akan adakan sesi tanya jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu, pemaparan materi pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ustazah Sholihah MSI. Beliau adalah dosen Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillah, terima kasih Ibu sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita dengarkan bersama-sama dengan hikmat, dengan khusyuk ya, agar apa yang disampaikan nanti insya Allah bermanfaat buat kita semua. Pada Ustazah Sholihah, waktu dan tempat dipersilakan.
Bismillah, alhamdulillah, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Hakim beserta jajarannya, mohon maaf kalau salah, para takmir masjid, para pengurus RT maupun RW yang ada di sekitar lingkungan komplek Perum Filadelfia Permata, para ulama, ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Ilahi Robbi. Alhamdulillah, dengan wasilah Pak Farhan, saya sendiri khususnya bisa bersilaturahmi dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sekitar sini. Terus terang saya agak gemeter ini karena ada bapak-bapaknya. Biasa kadang-kadang mengisi ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, tetapi situasinya bukan di dalam masjid. Ini luar biasa. Mudah-mudahan kedatangan bapak-bapak, ibu-ibu dari rumah sini membawa keberkahan sendiri untuk bapak ibu semua dan juga keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa akan selalu menjadi panutannya, menjadi umatnya yang insya Allah nanti akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu moderator, saya sebenarnya agak berat kalau dipanggil ustazah, meskipun artinya sama-sama guru ya. Tetapi kalau dalam persepsi kita semua, kalau ustazah itu backgroundnya pesantren, kemudian punya karakteristik sendiri. Nah, saya kebetulan belum memiliki itu, jadi saya hadir di sini bukan untuk memberikan materi ibu, kita belajar semua, kita belajar bersama. Yang kebetulan mungkin kalau tadi Pak Farhan mengatakan sudah eksklud dari usia yang disebutkan tadi 20 sampai 40, saya termasuk yang eksklud tadi karena sudah di atas itu, sudah 50-an. Jadi kita sharing berbagi pengalaman Bapak Ibu semuanya. Kehadiran saya di sini khususnya adalah untuk silaturahmi dengan Bapak Ibu. Ada titipan salam dari suami saya. Tadi saya ajak tapi kebetulan tidak bisa hadir karena ada yang harus dikerjakan juga malam ini, sama mengurus masjid juga. Jadi mudah-mudahan jalannya saya di sini juga diridhoi oleh suami saya dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Baik, Bapak Ibu, saya akan mulai dari sini, sekedar mengingatkan saja sebenarnya, karena saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah paham bahwa anak adalah amanah dari Allah. Kenapa saya berangkat dari sini? Bapak Ibu tentunya kalau misalnya yang bekerja di kantor, pasti ketika mendapatkan amanah dari pimpinan akan berusaha untuk apa Bapak Ibu? Berusaha untuk menjaganya sepenuh hati. Jangan sampai amanah itu kemudian diselewengkan misalnya. Jangan sampai amanah itu betul-betul kemudian tidak dijalankan. Apalagi ini amanahnya adalah dari Yang Maha Pencipta, dari Yang Maha segalanya. Tentu penjagaannya juga harus lebih kuat lagi. Tentu sebagai pengemban amanah nanti kita akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, siapakah yang mendapatkan amanah ini?
Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Nah, kalau ngomong pendidikan itu banyak sekali yang sebenarnya. Parenting ini salah satunya. Bapak Ibu menyekolahkan putra putrinya, ada yang pesantren, ada yang ke RI, ada yang ke SD, SDIT, SMPIT dan sebagainya. Itu juga salah satu wujud bakti, wujud dari kita mencoba mengemban amanah Allah. Nah, kita belajar di sini salah satunya adalah dalam rangka juga untuk memperbaiki atau bukan memperbaiki barangkali. Kalau memperbaiki rasanya saya sombong sekali. Tetapi mungkin sama-sama kita belajar untuk memberikan nantinya memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak kita. Ya, karena disinggung soal era digital, mungkin saya ini sedikit. Kita sering dengar ya, ini generasi apa sebenarnya kita. Bapak Ibu bisa melihat sendiri kita berada pada generasi yang mana, atau putra putri kita berada di generasi yang mana. Ada generasi boomer, generasi dari tahun ke tahun. Kalau kita lihat di sini ada generasi boomer 1940 1959, ini mungkin kakek-kakek kita yang ada di sini. Kemudian yang berikutnya adalah generasi X, itu 1960 1979. Saya termasuk di kategori yang ini, generasi X. Kemudian berikutnya adalah generasi Y, itu generasi milenial. Nah, mungkin Bapak Ibu berada di sini 1980, maksudnya ini yang lahirnya ya Bapak Ibu, saya lupa tadi menjelaskan. Jadi Bapak Ibu yang lahirnya tahun 1980 sampai 1994 ini adalah termasuk generasi milenial. Sepertinya sebagian besar yang ada di sini termasuk dalam kategori generasi Y atau generasi milenial. Ya, sudah mulai sering update status, sudah ya pokoknya tidak datek lagi seperti saya lah dengan teknologi. Sudah mulai dengan teknologi generasi milenial. Nah, berikutnya ada generasi Z. Ini yang lahirnya 1995 sampai 2010. Nah, ini anak-anak ABG yang ada di sekitar kita, yang sekarang sedang sekolah di SMA, di SMP, ini masuk di generasi Z. Nah, ada lagi generasi Alpha, generasi A. Jadi nantinya generasi itu akan dinamai dengan abjad. Generasi Alpha, generasi Beta dan seterusnya. Ini yang lahirnya setelah 2010. Bapak Ibu berada di generasi yang mana? Anak-anak kita berada di generasi yang mana? Bapak Ibu, saya berada di generasi Y, milenial, tapi saya masih punya anak yang berada di generasi Alpha. Loncatnya berapa? Loncatnya luar biasa. 3 periode saya loncat. Nah, itu tentu akan mempengaruhi cara kita berkomunikasi dengan mereka, karena karakteristiknya berbeda antara satu generasi dengan generasi berikutnya. Nah, saya tidak menyebutkan semua generasi, mohon maaf, karena tadinya informasinya lebih banyak. Informasi awal dari Pak Farhan, usia putra putrinya sekitar balita ya Pak Farhan, dan jadi saya menyebutkannya hanya salah satu contohnya adalah generasi Alpha. Generasi Alpha ini yang lahir sudah kenal gadget. Jadi kalau dulu generasi sebelumnya kalau lahir kemudian usia setahun 2 tahun itu pampetnya sama emak dulu kan, gendong kemana-mana maknya main atau pergi ikut gitu. Sekarang enggak, lebih dekat dengan siapa? Anak-anak. Lebih dekat dengan HP, ya.
sudah dekat dengan dunia digital untuk anak generasi alfa. Sekitarnya sudah berupa digital. Bahkan mungkin nanti juga tidak semua akan berubah, lebih banyak yang mungkin akan berubah digital. Nah, karakteristiknya adalah mereka sangat melek dengan teknologi, kemudian kritis dan mampu mencari informasi dengan sangat-sangat cepat. Ibu-ibu, bapak-bapak mungkin bisa memperhatikan putra-putri sendiri yang masih TK aja sekarang. Sudah sangat kalau orang Betawi bilangnya gapek ya. Sangat cepat menggunakan teknologi. Saya kadang-kadang malah tanya sama anak saya, ini apa sih Dek? Oh ini TikTok man, ini dan seterusnya. Sehingga informasi apapun sangat-sangat mudah didapatkan oleh mereka. Kemudian terbiasa menggunakan teknologi voice assistant seperti Siri dan sebagainya. Kalau dulu kita masih ketak-ketik, sekarang anak cuma menyebut cari misalnya tentang apa, tinggal mengucapkan. Tadi pagi saya ikut pengajian di dekat rumah. Ya, ini awalnya memang sekedar cerita ya kenapa saya akhirnya datang ke sini malam, karena sempat dijadwalkan pagi hari, tetapi kebetulan rumah saya juga dekat masjid. Di masjid itu juga sedang mengadakan Isra Mi'raj. Pada saat mengikuti pengajian di Isra Mi'raj itu, saya memperhatikan di depan saya ada anak kecil, agak jauh berdampingan dengan ibunya. Apa yang dilakukan? Anaknya sekitar 10 tahun kurang lah, mungil, cewek gitu. Sambil bikin konten di masjid. Asik sekali gitu, dia joget-joget, pakai kerudung, terus sambil pura-pura pakai makeup dan sebagainya. Dia bikin konten di IG. Kemudian setelah itu berubah lagi membuat konten dengan TikTok. Sampai dari jam 7 itu pengajian mulai, sampai jam 11 itu masih membuat konten. Kecil. Paling sekitar usia 3 SD atau 4 SD. Jadi mereka sudah sangat-sangat terbiasa sekali untuk menggunakan teknologi ini, melesat jauh dengan kita. Nah, tadi loncat ya, kalau ibu misalnya ada di generasi milenial, ini generasi alpha. Memang loncatnya luar biasa. Nah, kemudian tadi sudah saya jelaskan, generasi alpha senang membuat konten video, bermain peralatan elektronik, robotik dan juga coding. Ya, ada sisi positifnya di sini. Kemudian meskipun kehidupannya sangat dengan teknologi, ini sebenarnya mereka tuh suka dengan aktivitas dalam dunia nyata. Tapi bagaimana kemudian ini bisa terwujud? Nanti tentu ada usaha dari orang tua untuk mengajak anak-anak ini masuk di dalam atau bermain atau beraktivitas di dalam dunia real dengan teman-temannya dan sebagainya. Nah, ada sisi positif yang lain yang dimiliki oleh generasi alpha ini. Sebenarnya mereka sangat peduli dengan lingkungan. Artinya potensi ini sebenarnya bisa kita kembangkan. Kita bisa lihat misalnya pada saat pandemi, meskipun mereka masih anak-anak, SD, TK, itu mereka ikut bergerak untuk peduli dengan lingkungan. Mau sharing, mau berbagi, ada yang kena COVID ikut ikut berdoa ataupun ikut memberikan makanan atau apapun yang bisa dia lakukan. Ini yang sebenarnya mungkin bisa menjadi sisi positif dari atau potensi positif yang bisa dikembangkan dari anak-anak generasi alpha. Ya, Bapak Ibu mungkin sering dengar istilah atau ucapan dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini banyak sekali quote-quote beliau yang kita bisa ambil hikmahnya terutama dalam pendidikan anak. Salah satunya adalah yang sangat luar biasa, dididik anak-anakmu sesuai dengan zamannya karena mereka hidup bukan di zamanmu. Betul.
Ibu-ibu, kalau misalnya ibu-ibu berada di generasi milenial, terus dipaksa seperti berada sekian 10 tahun ke belakang, tentu tidak mau. Kan saya udah di tahun 2023, kenapa diajak ngomongin soal tahun 1920 misalnya. Kadang-kadang ya, saya sering dulu almarhum ayah saya kalau cerita tentang bagaimana beliau pernah sampai dipegang sama penjajah, itu luar biasa excitingnya, luar biasa hebohnya gitu. Tapi bagi anak-anak muda pasti akan bilang, apain sih bapak cerita, itu kan masa lalu, itu kan orang dulu. Saya kan hidup di zaman sekarang. Ini sahabat Ali bin Abi Thalib sudah menyampaikan bahwa zaman kita memang tidak sama dengan zaman anak-anak. Artinya kita perlu mendidik anak-anak kita memang sesuai dengan zaman. Tetapi bukan berarti kita semata-mata ikut aja. Bukan. Artinya adalah bahwa kita perlu tahu pada zaman anak kita hidup itu seperti apa sih dunia itu. Sehingga kalau kita tahu, kita bisa memetakan, kita akan tahu kalau begitu strateginya harus dengan apa. Jadi saya tulis perlu kita memetakan kebaikan dan kerusakan dari masa ke masa di mana anak-anak kita tinggal. Berikutnya adalah mungkin ancaman dan tantangannya dan juga peluang dan lingkungannya. Tadi Ibu moderator sempat menyampaikan bahwa gadget ini punya dua sisi mata uang yang saling terikat satu sama lain. Jadi ada sisi positif, ada sisi negatif. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Ya. Gadget dan teknologi itu kawan atau lawan? Ini agak sulit sebenarnya dijawab ya, karena faktornya nanti akan sangat banyak. Kapan kita bisa mengatakan kawan, kapan kita bisa mengatakan lawan? Atau pertanyaan kita bisa dirubah. Kita mau menjadikannya kawan atau menjadikannya lawan? Nah, saya kira Bapak Ibu sudah paham semua soal ini sebenarnya ya. Efek positif ataupun efek negatif. Jadi saya hanya menyampaikan kembali dari yang mungkin sudah Bapak Ibu ketahui semua tentang efek positif dan juga efek negatif. Ada efek positifnya tentu, yang Bapak Ibu juga mungkin sudah merasakan sebagian bahwa memiliki anak yang efek positif dari gadget adalah anak dapat memiliki kemampuan motorik yang lebih baik. Ya. Kalau main game itu kan tangannya gerak terus ya. Tapi ini memang motoriknya motorik terbatas, terutama tangan, kecerdasan tangan, penggunaan tangannya memang menjadi lebih kuat. Bapak Ibu, anak menulis itu memang salah satu syaratnya untuk menulis lebih baik adalah motorik halus ini harus sudah siap. Nah, ini memiliki efek positif. Kemudian ada peningkatan kemampuan kognitif. Maksudnya paham ya Bu ya Bapak Ibu, peningkatan kemampuan kognitif ini artinya bahwa ada ketika anak bermain atau menggunakan aplikasi-aplikasi di gadget, terutama adalah aplikasi yang interaktif ini sebenarnya juga bisa membantu anak untuk meningkatkan kemampuan kognitifnya. Anak bisa mengetahui banyak hal di situ. Tapi tentu nanti harus hati-hati aplikasi apa yang dibuka atau yang digunakan. Sangat banyak aplikasi. Nah,
Nah, nanti kita perlu memilihkan aplikasi yang memang bisa mengembangkan kemampuan kognitifnya. Yang berikutnya adalah bisa mengalihkan perhatian. Ini yang sering dipakai oleh para orang tua. Sayangnya kadang-kadang mengalihkan perhatian ini disalahgunakan juga oleh kita gitu. Jadi sebenarnya ada pertanyaan mendasar nih ketika kita belajar parenting, Bapak Ibu mau capek nggak? Mau capek nggak? Nggak mau capek. Nah, kalau nggak mau capek, kalau anaknya main HP jangan diomelin. Karena kalau kita mau mengalihkan anak untuk tidak main HP, maka kita harus mengajak anak beraktivitas dengan kitanya. Jadi mau capek nggak Bapak Ibu? Berubah jadi mau. Ya kayak mata uang ya, dua mata uang memang yang sulit. Ini HP memang bisa mengalihkan perhatian. Bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif. Jadi negatifnya adalah ketika kita kemudian mencoba mengalihkan, biar gak rewel, kasih aja HP. Itu yang paling sering kita lakukan tanpa ngecek apa yang dia gunakan. Nah itu yang tadi makanya saya mau tanya, mau capek apa enggak? Kalau nggak mau capek kasih aja HP gitu ya. Anteng tuh seharian juga bisa anteng gitu. Yang berikutnya adalah lebih menyenangkan, ya, bisa bersenang-senang dengan gadget. Kemudian kadang-kadang anak bisa bermain logika di situ, sebab akibat. Oh, kalau saya menggunakan ini, lawan saya akan seperti ini dan sebagainya. Ada strategi yang bisa dipelajari di situ. Kemudian kompetitif. Nah ini juga kadang ketika menggunakan HP, anak juga belajar kompetisi. Oke, yang terakhir adalah berkaitan dengan pendidikan. Saya kira Bapak Ibu sudah pernah mengalami ya selama pandemi ini mereka menggunakan dari itu platform pendidikan sangat banyak yang digunakan di sini. Apalagi kalau nanti sudah mulai remaja, perkuliahan hampir sebagian besar memang menggunakan aplikasi berbasis digital. Perpustakaan sekarang jarang kosong. Sebagian perpustakaan sudah mulai tidak banyak bukunya karena semua menggunakan digital yang kita bisa akses dari negara manapun. Mau baca buku-buku textbooknya juga hampir kita bisa akses dengan sangat mudah. Ada Shaykhab, ada LinkedIn, ada banyak sekali aplikasi. Ini dari sisi positif. Akan tetapi ada catatannya. Efek positif ini kalau apa? Kalau kita sebagai orang tua tetap mendampingi, kemudian nanti ada perhatian dan kontrol. Nanti di bagian paling belakang akan kita bahas soal. Berikutnya adalah dampak negatif. Kalau dampak negatif sebenarnya sangat banyak ya. Ini hanya sebagian. Saya tuliskan hanya sebagian. Kalau banyak, kalau terlalu banyak nanti nggak selesai. Di situ udah jam 1 malam. Yang pertama, anak bisa mengalami keterlambatan bicara. Bapak Ibu, anak belajar bicara itu kalau apa? Mengetahui bahwa ini adalah aqua, di dalamnya air berisi air putih. Ini rasanya dingin dan sebagainya. Itu dari mana? Dari mana? Dengan anak bercakap-cakap dengan kita. Nah, itu awas nanti kena api, panas loh. Atau ini dingin, kita bisa merasakan dingin lewat HP, bisa nggak? Nggak, kecuali kita memegang, merasakan langsung. Dan pengalaman merasakan, mendengarkan dan sebagainya dialami oleh anak-anak ketika berinteraksi dengan orang lain. Kalau HP agak sulit, tidak mengenal emosi. Bapak Ibu lihat deh kalau misalnya baca WA, kalau dalam suasana Bapak Ibu dalam suasana marah, WA yang sebenarnya isinya biasa-biasa, rasanya kayak apa? Kadang-kadang terbawa marah kita membacanya, karena WA nggak punya emosi. Tapi kalau kita ngomong langsung nih, ibu itu lagi seneng dari tadi senyum-senyum.
dalam bicara kita. Nah, anak-anak tidak bisa belajar itu dari HP kalau sehingga kemungkinan mengalami keterlambatan bicara akan sangat mungkin. Ya, terutama pada anak-anak yang masih usia di bawah 2 tahun yang masih belajar untuk berbicara. Sekarang usia 1 tahun aja udah dikasih HP. Ini yang harus hati-hati. Kemudian berkurangnya atensi atau perhatian. Bapak Ibu pernah ngerasain nggak? Kalau ngomong ke anak sampai berkali, aduh kamu ya, udah dikasih tahu mama juga nggak ingat-ingat lagi. Kadang-kadang buku ke sekolah ketinggalan, ada buku yang ketinggalan padahal gurunya udah pesan. Besok bawa tema 7 ya. Ternyata sampai sekolah gurunya telepon, ibu, si ini nggak bawa buku tema 7 dan sebagainya. Kurang atensi atau perhatian karena fokusnya lebih banyak ke gadget. Kemudian yang berikutnya adalah masalah belajar. Kalau kurang perhatian, maka dampaknya pasti ke masalah belajar. Tugas kadang terbengkalai. Kemudian misalnya kalau di kelas kurang bisa mendengarkan dengan baik, sehingga yang tercerna atau yang masuk ke pemahaman mereka juga sangat sedikit dan sebagainya. Berikutnya adalah anxiety, cemas. Bapak Ibu, ternyata banyak juga anak-anak yang terlalu sering menggunakan HP mengalami kecemasan yang bisa berdampak pada depresi. Bapak Ibu, sedikit saya sharing beberapa penelitian dari anak-anak saya di Fakultas Psikologi mahasiswa tentang ide untuk bunuh diri pada remaja kita. Itu cukup banyak, cukup tinggi. Kemudian saya sering misalnya di kami ada LKPN, lembaga konseling untuk mahasiswa, khusus untuk mahasiswa psikologi. Mereka sering, rata-rata hampir semuanya basisnya adalah karena orang tua, kemudian untuk mengalihkannya permasalahan orang tua, kemudian mengalihkannya ke orang. Tetapi kemudian timbul kecemasan. Entah itu kecemasan karena pengen seperti orang yang ada di dalam HP itu, di gadget, media sosial, yang sering mungkin Bapak Ibu sering dengar istilah FOMO, ya, fear of missing out. Jadi pernah nggak ngerasain kalau saya nggak ngikutin artis ini tuh rasanya ada yang kurang, terus pengen tahu, cari tahu tokoh-tokoh tertentu. Itu sering. Jadi banyak sekali maksud saya tingkat FOMO itu juga cukup tinggi. Social anxiety-nya juga cukup tinggi karena kita mencoba membandingkan dengan diri kita dengan orang lain. Ya kalau pas, kalau enggak, kalau ketinggian yang dibanding-bandingkan tidak apple-apple, kan sesat. Ya kan? Kita pengen seperti yang ada di lihat kayak misalnya artis posting kekayaan dan sebagainya, enak banget ya jadi Raffi Ahmad dan lain-lain, mimpi gitu misalnya dan lain. Jadi mencoba membandingkan kita dengan orang lain. Ini jadi mudah cemas, marah jika tidak oleh. Kemudian childhood depression, nah ini sering juga bisa sampai pada tahap depresi. Kalau udah depresi perlu penanganan khusus, biasanya psikiater yang akan menangani. Karena tidak hanya konseling, tetapi juga ada pengobatan tersebut. Kemudian negatif impact on karakter ini adalah ada karakter-karakter negatif yang nanti verifikasi. Saya kira Ibu mungkin bisa kita ya karakter negatif bisa misalnya suka bohong, kadang-kadang juga tadi misalnya suka bolos kalau di sekolah karena pekerjaan sekolahnya tidak dikerjakan dan lain-lain karena kurangnya konsentrasi. Ya, apa yang perlu kita lakukan? Nah, ada yang disebut dengan holistic parenting. Holistic itu keseluruhan. Nah, ini sebenarnya konsepnya dari
Allah kasih peluang dari kitab Tarbiyatul Aulad. Ini sudah diterjemahkan ke beberapa bahasa. Ini beliau mencoba melihat parenting dari perspektif Al-Quran dan hadis. Ya, saya ingin pendapat beliau. Jadi ini bukan pendapat saya, tetapi ini sudah banyak dipraktekkan di beberapa negara, khususnya di Indonesia juga, dan dalam konteks apapun sebenarnya digunakan, bukan hanya berkaitan dengan gadget saja, tetapi dalam banyak hal. Saya coba dari sini. Sebelum membahas tentang holistic parenting, saya mencoba baca lagi hadis Bukhari Muslim tentang setiap bayi dilahirkan dalam kondisi fitrah, maka bapak ibunya lah, kurang ibunya, bapak dan ibunya lah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Fitrah di sini bukan kertas kosong. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu belajar psikologi, ada tokoh yang namanya John Locke, itu mengatakan manusia itu lahir dalam kondisi kosong. Dalam Islam tidak. Fitrah itu suci. Fitrah itu punya potensi. Potensi untuk apa? Potensi untuk menjadi Muslim, Islam. Potensi untuk menjadi orang yang baik. Maka lingkungannya lah, lingkungan terdekat siapa? Ayah dan ibunya. Ayah ibunya lah nanti yang akan menjadikan dia, apakah dia nanti tetap menjadi Muslim atau menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi tadi anak sebagai amanah itu ternyata berat banget. Berat banget sebenarnya. Oke, ya, ini holistic parenting technique. Jadi sebenarnya bahasanya sama dengan bahasa yang kita pakai sehari-hari. Cuman ini pakai bahasa Jerman sedikit ya Bu, jadi agak-agak ini mungkin kita coba terjemahkan dengan lebih mudah. Yang pertama adalah uswah hasanah. Uswah hasanah ini adalah role model. Role model itu artinya gini, Bapak Ibu, kalau nanti saya terangkan satu-satu. Kita lihat dulu ya holistic parenting ya, supaya saya tidak bolak-balik membaca slide-nya. Yang kedua adalah al-ada, itu pembiasaan. Yang berikutnya adalah al-mau'idhah, ini lebih pada nasihat. Tetapi nasihat yang mana yang akan masuk ke atau nasihat yang seperti apa yang bisa masuk atau ditangkap oleh anak-anak. Yang keempat adalah al-mulah, atau ini lebih pada perhatian dan kontrol. Yang terakhir adalah proportional consequence atau ukubah wa ujarah. Ini adalah pemberian reward dan punishment, atau pemberian ganjaran atau hukuman. Ya, coba kita lihat satu persatu. Ini agak naratif ya ini ya, PPT terakhir ya. Yang pertama adalah uswah hasanah atau integrated role model. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tadi saya beberapa kali nanya ya, mau capek ya? Kalau mau capek, ayo, karena kita memang untuk mengemban amanah itu tidak mudah. Kalau yang ganjarannya besar, surga, tentu tidak mudah untuk mencapainya. Jadi harus ikhtiarnya luar biasa. Ikhtiar yang pertama adalah kita harus jadi model dulu, Bu. Model itu maksudnya contoh, teladan. Kita bilang, nggak boleh main HP, tapi kita ngomongnya sambil main HP. Bapak Ibu mau lepas HP? Kalau enggak ya susah, anak-anak
mau pesantren? Nah, bayangkan misalnya nanti tahun depan anak saya mau pesantren. Sekarang sudah kelas 5 SD, bentar lagi kelas 6. Cuma 1 tahun loh, Bapak Ibu ketemu anak-anak yang setiap hari gitu. Masa ngobrol nggak mau? Ini role model. Jadi kita perlu menjadi teladan dulu buat orang tua. Saya kira ini tidak hanya urusan HP, semuanya berkaitan dengan perilaku ujung-ujungnya kita. Mohon maaf Bapak Ibu, sekitar beberapa waktu yang lalu, sempat bulan-bulan yang lalu, sempat ada mahasiswa yang curhat. Ibu, jadi ada yang suka self harm, melukai diri sendiri. Kenapa? Sebelum dia cerita, 1 jam itu hanya dipakai untuk nangis. Mau ngomong takut, tetapi rasanya udah nyesek banget di sini. Saya takut ngomong. Ini saya ngumpet-ngumpet di dalam kamar supaya ayah saya nggak lihat, ibu saya nggak lihat. Ibu saya ustazah, mohon maaf, bukan berarti saya menyalahkan. Kebetulan saya cerita tentang mahasiswa dan lain-lain. Sampai akhirnya dia cerita bahwa intinya adalah dia tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya, hanya dituntut untuk prestasi terus tanpa diberikan perhatian. Sementara orang tuanya sering berantem antara suami dan istri di depan dia, dan dia sering jadi korban. Jadi dimarahin dan sebagainya. Nah itu sudah ada beberapa, dalam satu semester kemarin saya mendapatkan beberapa mahasiswa yang konseling yang ujung-ujungnya adalah orang tua. Bu, saya sering dengar ibu saya cerita begini sama maksudnya saya dengan, tapi ternyata tidak diterapkan pada saya dan lain-lain. Nah ini, jadi kalau anak nggak mau sering pegang HP terus, ya mulai dari diri kita. Gadget orang tua harus bersih dari konten negatif, termasuk WA. Kadang-kadang respon kita terhadap WA orang lain itu juga suka dibaca oleh anak-anak. Ibu aja kalau balas WA kasar. Bahasa anak-anak sekarang, Masya Allah Bu, ya Allah, anjir, apa, ya Allah, macam-macam. Meskipun dipleset-plesetin, ya berhenti main HP kalau sedang bicara dengan anak atau sedang berkumpul dengan keluarga. Bapak Ibu coba refleksi diri. Kalau saya mengajak bicara, maaf, dengan ibu siapa? Ya Mbak Jubi, Ibu Sari. Terus saya mengadakan, Bu Sari tadi ibu habis dari mana? Saya katakan tadi saya mau ketik, ibu dari mana tadi? Ibu tadi ke sini. Tapi saya pegang kaki, rasanya gimana Bu? Gak enak ya Bu? Ngerasa dicuekin gak Bu? Jangan-jangan ibu kabur, saya juga gak lihat. Itu yang sering kali ibu coba refleksikan, Bapak Ibu coba refleksikan. Kalau saya bicara dengan anak, kemudian kalau saya bicara dengan orang lain bicara dengan saya sambil pegang HP, nggak perhatikan mata saya, rasanya nggak enak banget. Kita tuh merasa nggak dihargai. Anak juga sama Bapak Ibu. Jadi ketika anak diajak bicara oleh kita, mata kita kemana-mana. Nah dia mana, terutama kalau pagi, saya ngerasain Bu, jam 6 udah harus berangkat ke kantor, harus masak karena saya bawa bekal buat saya dan suami saya. Saya nggak punya mbak yang standby tiap hari. Jadi sambil masak kadang-kadang, adek, ini habisnya belum, Mama ini pakai toa aja Bang, gak usah teriak-teriak. Kadang-kadang protes begitu. Jadi akhirnya dibikin list dulu, malam sebelum tidur sudah dibuat list apa yang harus dilakukan. Ini ya, jadi kita perlu memberi contoh terlebih dahulu. Kemudian ada, ini adalah pembiasaan. Nah, sikap dan perilaku tidak bisa ujung-ujung bisa dilakukan. Harus
harus dilakukan secara terus-menerus, dibiasakan. Saya pernah diprotes sama anak saya, "Dek, nggak boleh makan ciki, tenggorokan kamu sering sakit." "Mama, jangan aku yang dimarahin, Mbak yang di sebelah tuh yang punya warung, Mama bilangin juga dong, jangan jualan ciki. Kalau dia nggak jualan ciki, aku nggak akan beli." Terus, atau kadang-kadang gitu, "Kemarin boleh, kenapa sekarang nggak boleh?" Jadi pembiasaan yang baik itu memang harus dilakukan secara konsisten. Jangan hari ini bilang iya boleh, besok tidak boleh, besoknya lagi boleh. Ini menjadi masalah. Atau kadang-kadang anak akan membandingkan dengan tetangga. "Mama, anaknya ibu ini dibolehin loh, pulangnya agak malam, masa aku nggak boleh?" Nah, itu yang nanti perlu diskusi. Pembiasaan tentu masing-masing rumah akan berbeda-beda. Berikutnya adalah efektif atau nasihat yang efektif. Nah, ini paling susah. Berkomunikasi dengan anak ini paling susah bahasanya, karena kita memang harus paham banget usia anak kita berapa. Ali bin Abi Thalib, kembali lagi saya menggunakan pembagian ini dengan menurut beliau, usia 0 sampai 7 tahun anak itu bagaikan raja. Bu, kalau raja diapain? Dilayanin ya, dibaikin, diturutin, tapi tentu bukan diturutin dengan manja, bukan. Artinya adalah di sini anak bagaikan raja adalah kita mengikatnya dia dulu dengan hati kita. Kalau hatinya sudah terikat dengan kita, kalau kita ngomong itu akan lebih mudah. Bu, kalau anak lagi nonton TV ya, terus ibu nyuruh mandi, langsung mau bangun nggak? 10 kali baru dia bangun, ya kan? Iya, karena dia merasa ibu tuh marah-marah dulu, nyuruh. Jadi yang ada di telinga dia adalah ibu itu pesuruh, ibu itu tukang nyuruh, ibu itu tukang marah, dan sebagian dipersepsikan oleh siapa. Tapi coba sedikit usaha, lagi-lagi ya Bu, usaha capek sedikit, tapi hasilnya biasanya tahu saya. Kita duduk di samping si anak yang lagi nonton. Ih, seru banget tuh acaranya. Kadang-kadang kita seolah-olah menjadi salah satu bagian dari acara itu. Ih, seru banget itu Nak, itu cerita apaan? Kayaknya bagus dong ini. Tapi kalau misalnya jelek, kita bisa wah, itu kalau misalnya ini gimana ya? Jadi kita masuk dulu di dunia mereka. Setelah itu, ya, kamu belum mandi kan? Gimana kalau mandi dulu? Jadi anak merasa ibu tuh sama dengan kita. Bahkan nanti kalau Bapak Ibu belajar ada namanya neurolinguistic program, sampai letak kaki di sana anak kaki kanan ke kanan, kita akan ikutin kaki kita ke kanan. Itu diajarin seperti itu. Tapi yang paling mudah adalah kita coba memahami mereka dulu sejak kapan. Kita masuk dulu di sini. Itu akan lebih mudah. Ini anak bagikan raja. Jadi kita mencoba mengikat hati mereka. Kalau hatinya sudah terikat dengan kita, itu akan lebih mudah untuk memahami atau memberikan nasihat pada dia. Berikutnya adalah usia 7 sampai 14 tahun. Ini anak bagaikan tawanan. 7 sampai 14 tahun ini sudah mulai anak sudah bisa diberikan rule, aturan. Masih ingat Bapak Ibu ya, ajarkanlah anak sholat pada usia 7 tahun. Kemudian kalau sampai usia 10 tahun dia tidak mau sholat, maka pukullah. Artinya pada usia itu anak sudah tahu aturan. Oh, kalau jam segini saya harus sholat zuhur, sholat asar, sholat
saya harus mandi, saya makan dan seterusnya, itu anak sudah tahu aturan, maka dianggap anak bagaikan tawon. Nah, di situ kita perlu ketika misalnya mau memberikan advice pada anak, sebab akibat itu bisa kita ajarkan. Kalau seperti ini nanti akibatnya akan seperti ini. Kamu mau pilih akibat yang mana? Akibat yang baik atau akibat yang buruk? Kita bisa memberikan beberapa pilihan, termasuk juga membuat kesepakatan. Usia 14 sampai 21 tahun anak bagaikan sahabat. Bapak Ibu yang punya anak usia SMA itu sudah agak sulit lagi Bu kalau diajarin baik dan benar langsung. Kamu gak boleh begitu, nanti kamu masuk neraka. Mungkin mereka akan ketawa saja. Jadi karena mereka sudah seperti sahabat kita, jadi kita bisa menggunakan cerita tentang mereka. Sama seperti tadi ya, kita menganggap mereka sahabat. Kalau sahabat kita ngobrolnya kan enak, santai. Mereka juga maunya begitu. Usia 14 sampai 21 tahun. Saya agak singkat ya Bu, karena ini kalau ngomongin pembagian ini sebenarnya bisa satu sesi sendiri. Nah, cara memberikan nasihat tentu dengan kata yang mulia, dengan qaul ma'rufan, kata-kata yang baik, qaul sayyidah, kata-kata yang lurus, kata-kata yang tepat, dan juga lemah lembut. Dan yang terpenting adalah kita mau mendengarkan. Ternyata paling sulit untuk mendengarkan dibandingkan kita ngomong. Makanya ada pelatihan sendiri khusus belajar mendengarkan. Lebih sulit. Bu, saya coba kutip dari sebuah hadis. Mohon maaf saya lupa mencantumkan sumber. Ini agak kisahnya agak frontal. Tetapi yang ingin saya tarik dari hadis ini adalah bagaimana Rasulullah menghadapi kisah ini, anak ini dengan sangat luar biasa. Dari Abu Umamah, sesungguhnya seorang pemuda mendatangi Nabi SAW, wahai Rasulullah Muhammad. Bapak Ibu kalau mendengar permintaan ini rasanya kayak apa? Dosa apa saya? Ya Allah, saya mau pengen begitu. Yang ada mungkin dia langsung kita maki-maki. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Sini nak, mendekatlah. Kemudian anak itu mendekat, lalu Rasulullah bersabda, apakah? Jadi dia diajak diskusi dulu. Apakah kau menyukai jika ada laki-laki lain yang berzina atau mendekati ibumu? Anak itu diajak pikir dulu. Kalau ibumu diperlakukan seperti itu, apa yang kamu rasakan? Kamu mau ibumu diperlakukan kayak gitu? Senakal-nakalnya anak-anak kalau ibunya disinggung, itu pasti dia juga gak akan mau gitu. Tidak ya. Demi Allah, wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikanmu sebagai penebus perempuan. Kemudian Nabi mengatakan orang-orang juga tidak menyukainya jika mereka orang lain berzina dengan ibu-ibu mereka. Ada kesimpulan yang diambil oleh Rasulullah. Kemudian ditanya lagi dan seterusnya sampai anak itu menyimpulkan sendiri, kalau begitu saya tidak akan mau melakukan itu dan saya tidak akan punya keinginan seperti itu karena ini dan sebagainya. Apa yang bisa ditangkap dari hadis ini? Bahwa ketika kita bicara dengan anak-anak atau dengan anak kita memperlakukan dia seperti sahabat, seperti orang yang memang memiliki kemampuan juga untuk berpikir dengan lemah lembut. Diajak berpikir bersama-sama hingga dia mendapatkan kesimpulan sendiri. Ada dialog. Dialognya dua arah, jadi bukan hanya dari kita sendiri. Ya, tinggal lagi. Ya, kemudian dengan perhatian dan kontrol. Nah ini Bapak Ibu tentu tadi
terus. Jadi anak-anak banyak yang merasa bahwa bapaknya hadir hanya secara fisik. Kalau butuh SPP, Nina SPP, tetapi secara batin tidak ada. Kesepian di kalangan remaja ternyata sangat tinggi. Mereka ada di tengah-tengah keluarga, tetapi lingkungan keluarga sepertinya tidak memberikan perhatian pada mereka yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ada fisiknya saja, tetapi hatinya jauh. Tinggi sekali bolong minus pada anak-anak remaja, kesepian pada remaja. Salah satunya adalah ketidakhadiran ayah. Ya, jadi mohon maaf Pak, bukan berarti saya ngajarin mohon maaf. Tapi ini hasil penelitian dari teman-teman mahasiswa seperti itu. Berikutnya adalah al-ujar wa uqubah, memberikan apresiasi positif dan memberikan hukuman secara proporsional. Ya, jadi jangan hanya hukuman saja yang diberikan, tetapi juga sesekali perlulah anak dikasih reward, dikasih apresiasi. Apresiasi tidak selalu harus hadiah barang ya. Kadang-kadang ucapan terima kasih, tepukan kecil, makasih ya nak sudah mau membantu ibu mengambilkan piring. Makasih ya nak, hari ini kamu sudah ke sekolah tepat waktu. Hari ini kamu sudah mau sholat jamaah di masjid dan sebagainya. Itu apresiasi. Apresiasi yang berupa barang, mungkin bisa sewaktu-waktu kalau ada prestasi sekolah atau apa boleh lah ya. Tapi kalau prestasi, kalau sedikit-sedikit diapresiasi dengan barang juga tidak baik. Jadi bisa apresiasinya dalam bentuk yang. Nah, ketika mengapresiasi, tolong sebutkan perilaku apa yang harus diapresiasi. Jadi bukan secara keseluruhan. Biar dia paham, oh saya melakukan ini ternyata betul. Jadi diapresiasi. Jadi bukan anaknya, tapi perilakunya nanti yang dilihat. Hukuman juga sama. Nah, ini mungkin juga perlu kita lakukan. Saya kira Bapak Ibu sudah memahami semua bahwa selain kelima tadi holistic parenting ini, doa dan riyadhah kita sebagai orang tua juga kita perlu lakukan. Ada yang misalnya memberikan nasihat pada kita kalau hari kelahiran anak kita puasa, atau kalau anak mau ujian kita puasa. Selain puasa Senin Kamis atau puasa-puasa yang disunahkan yang lain, kita juga bisa secara khusus memberikan itu. Atau kita mengirimkan Fatihah langsung ya, menyebutkan anak-anak kita, nama anak-anak kita. Ini juga perlu kita lakukan secara rutin. Jadi ikhtiar batin, ikhtiar fisik atau ikhtiar yang berupa perilaku tadi juga kita perlu lakukan, termasuk juga usaha kita ke yang maha kuasa, yang maha pemberi, tetap harus kita lakukan.